ada berapa pintu surga? Ana mau tanya, yang bisa jawab ana kasih hadiah sama namanya ya. Naam, barakallahu fikum. Pintu surga ada 8 kan? Naam, silahkan. Namanya. Wah, kalau jumlahnya ada yang mau jawab. Naam, fadhal. Babur Rayyan. Apalagi mah. Wah. Masa 8 jawab 1 mah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum kita bicara tentang pintu itu, ada yang perlu kita bicarakan. Manusia itu diciptakan beragam dan tidak seragam. Tahu maksudnya? Manusia itu diciptakan beragam dan tidak seragam. Bahkan anak yang dilahirkan dari satu rahim yang sama belum tentu sama kecondongannya. Sama tuh kembar, dua-duanya masya Allah laki umpamanya, tapi keduanya pasti ada perbedaan. Ada kesamaan dan ada perbedaan, tapi itulah manusia. Dengan hal itu kita melihat di dunia ini berbagai macam pekerjaan, nggak cuma satu pekerjaan. Ada orang yang menjadi montir, jadi mekanik. Ada orang yang jadi supir. Ada orang yang jadi kuli bangunan. Ada orang yang jaga toko bangunan. Tidak semuanya itu memiliki kecondongan yang sama. Dan dengan itu kita lihat pintu surga ada 8. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hari ini kita ingin merenung sebuah hadis ini. Karena sebagian orang dia maksa berhenti di satu pintu surga. Maksain dia di situ. Tapi ternyata dia seharusnya nggak di situ. Nggak bisa dia lama-lama di situ. Dia punya semangat tapi ternyata tidak dibuka pintu yang itu. Ada pintu lain yang seharusnya dia masuk dari sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, nudiya min abwabil jannah, ya Abdullah hadza khair." Barang siapa yang bersedekah menginfakkan 2 pasang tuh kuda atau onta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga yang mengatakan, ini perbuatan baik wahai hamba Allah. Wahai Abdullah, yang kau lakukan adalah perbuatan baik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman kana min ahli shalah, du'iya min babis shalah." Barang siapa yang dia ahli sembahyang, tekun salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Bukan salat yang 5 waktu. Karena kalau salat yang 5 waktu semuanya wajib. Tapi mereka yang tekun salat, yang salat zuhurnya ya paling enggak 8 rakaat atau 10 rakaat, qabliyah 4, ama zuhur ama ba'diyah 2 tuh. Enggak pas-pasan dia di salatnya, masya Allah. Qabliyah subuh dia salat, duha dia salat, salat malam enggak pernah ditinggalkan. Selalu dia salat. Maka dia akan dipanggil dari pintu salat ketika itu. Dan sebagian orang nggak bisa. Ustadz, ana yang 5 waktu aja itu udah berat. Kadang-kala masih telat. Ada orang yang seperti itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kana min ahlil jihad, du'iya min babil jihad." Subhanallah, di surga itu ada pintu khusus yang namanya babul jihad. Ada orang-orang yang memang hidupnya selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak mati di medan perang, tapi karena dia tekun berjihad di jalan Allah, niscaya akan dipanggil dari pintu jihad. Kita lihat Khalid bin Walid. Ada yang kenal dengan Khalid bin Walid? Subhanallah. Khalid bin Walid itu harta yang paling istimewa punya dia adalah kudanya, pedang dan tamengnya. Tuh, dia mati, itu yang dia tinggalkan. Tapi Khalid bin Walid apakah mati di medan perang? Subhanallah jemaah. Khalid bin Walid ketika hendak meninggal dunia dia mengatakan, la namat a'yunul jubana. Semoga nggak bisa tidur tuh
Orang-orang yang pengecut, itu kata dia. Khalid mengatakan, "Ma min mawdi'i shibrin fi jasadi." Di tubuhku ini tidak ada tempat sejengkal pun kecuali di sana ada bekas pedang, tombak dan panah. Khalid bin Walid bukan jagoan karena dia kebal, jemaah, bukan. Jangan dikatakan, oh Khalid pantas berjihad karena dia kebal. Enggak, luka semua tubuhnya itu. Karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernah dalam satu peperangan Khalid bin Walid nggak bisa turun perang. Karena dia luka di bahunya atau di belakangnya dia luka. Disebutkan terkena bisul dia waktu itu. Dia mengatakan, ha anadha amutu kama yamutul ba'ir. Ini aku mati di atas tempat tidurku seperti onta mati, kata dia. Padahal dia ingin meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah takdir Allah Jalla Jalaluh. Ada orang yang ditakdirkan mati syahid walaupun dia tidak di medan perang. Tapi orang-orang yang jamaah, yang mereka memiliki keinginan untuk berjihad di jalan Allah, untuk berperang di jalan Allah Jalla Jalaluh, walaupun dia mati di kasurnya, dia akan ditulis sebagai syuhada karena niat dia. Barang siapa yang ahli berjihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Barang siapa yang tekun puasanya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita jamaah. Ada orang-orang yang kenal puasa cuma Ramadan. Habis Ramadan, maafi. Dia melihat orang-orang berbuka ketika Senin Kemis, hatinya nggak terbetik untuk puasa sunnah. Ada orang-orang seperti itu. Tapi ada orang-orang yang Masya Allah, puasanya puasa Daud sebelum kawin. Nah, setelah kawin lupa puasa Daud. Nah, ya mudah-mudahan masih ada tuh hari-hari lama, karena semuanya akan ditulis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu memanggil kepada Darussalam, kepada semua hambanya. Orang yang Masya Allah puasanya. Dan sekali lagi nih, suami-suami diusahakan untuk membantu istrinya berpuasa. Ada peluang bagi suami untuk masuk dari pintu Ar-Rayyan, kalau dia mau. Dia tahu Ramadan full, nggak ada bolongnya dia, tapi istrinya mesti bolong. Maka bagaimana tatkala istrinya itu hendak mengqadha puasanya, ditemenin. Kesian tuh istri-istri kita tuh. Ngomong sama istri kita, istriku, tanyain, kau udah qadha nggak puasamu? Belum. Nah, kau qadha, aku temenin puasa. Temenin puasa sunnah. Puasa Senin Kemis. Yang nggak bisa puasa Senin Kemis, puasa 3 hari dalam sebulan. Yang nggak bisa puasa 3 hari dalam sebulan, puasa sehari dalam sebulan, jamaah. Ambil seharian. Jadi selama 11 bulan, berapa kali kita puasa? 11 hari. Subhanallah. Maka usahakan. Tapi ada orang yang nggak bisa puasa. Ya udah. Ada pintu lain. Ada babus sedekah. Pintu sedekah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana min ahli sedekah, du'iya min babis sedekah." Barang siapa yang ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Allahu Akbar. Ustaz, anak kalau sholat sunnah berat, Ustaz. Anak kalau suruh puasa, aduh, kalau nahan lapar anak nggak kuat. Ada. Anak kalau nahan lapar, sakit biasanya. Alhamdulillah. Apa yang kau miliki? Fulus juga nggak punya, Ustaz. Ada orang-orang gitu. Sholat nggak bisa, sholat sunnah maksudnya. Puasa sunnah nggak bisa, sedekah nggak bisa. Tenang, masih ada pintu yang lainnya, jemaah. Tapi babus sedekah, orang-orang yang diberi keleluasan rezekinya, maka tuh mungkin dia bisa masuk dari pintu sedekah. Keluarkan duitnya. Nih, anak mau masuk dari pintu sedekah. Mungkin anak kalah sama fulan qiyamul lailnya. Mungkin anak kalah sama fulan puasanya, tapi anak mau masuk dari pintu sedekah. Terus keluarkan tuh duitnya. Dalam urusan surga nih, boleh nggak kita berlomba-lomba, saingan jemaah? Boleh jemaah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah kita seharusnya berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba bikin rumah di dunia.
Berlomba-lomba bikin rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ente sudah berapa bangun masjid? Alhamdulillah. Ana sampai sekarang ini baru 4 masjid yang ana bangun. Masya Allah. Langsung hati kita, ana harus 7 masjid ana bangun. Boleh berlomba-lomba bangun masjid sana. Mana? Bebaskan tanah sana. Nih ada pintu sedekah. Ada orang-orang yang Masya Allah jemaah, qiyamul lail nggak pernah bisa. Mungkin sampai mati dia nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah tahajud. Karena pulang kerja jam 10, jam 11 udah capek Ustaz. Bangun subuh kadang kala masih berat. Gimana? Ya ente bismillah. Mungkin ada pintu sedekah tuh buat engkau. Sedekahkan di sana. Tatkala Rasul, berapa pintu disebutkan di sini? 4 kan? Padahal ada 8. Nanti kita